Oke, baik. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, yaitu tugas manajemen konflik, di mana tugas ini diminta untuk menjelaskan kasus kerusuhan di Poso menggunakan alat bantu analisis. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, yang pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurelius Jala. Saya berada di semester 4 Ilmu Pemerintahan, dan saya belajar di STPM Santa Ursula ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang alat bantu analisis. Jadi, alat bantu analisis yang saya pilih di sini yaitu menggunakan alat bantu analisis timeline. Perlu kita ketahui, timeline yaitu sebuah alat bantu analisis yang berasal atau lebih berorientasi pada sejarah. Jadi di alat bantu analisis timeline, tanggal, bulan, dan waktu harus dicantumkan supaya kasus yang terjadi itu lebih jelas. Jadi saya akan menjelaskan tentang kerusuhan di Poso. Kerusuhan Poso atau konflik komunal adalah sebuah kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Selatan, Indonesia. Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antara kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Beberapa faktor berkontribusi terhadap pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antara produksi asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigrasi dari Jawa yang memeluk Islam. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusut jatuhnya Orde Baru. Persaingan antara pejabat pemerintah daerah mengenai posisi birokrasi dan pembagian kekuasaan tingkat kabupaten antara pihak Kristen dan Islam yang tidak seimbang. Situasi ini dan kondisi yang tidak stabil dikombinasikan dengan penegakan hukum yang lemah, menciptakan lingkungan yang menjanjikan untuk terjadinya sebuah kekerasan. Kerusuhan ini umumnya terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut ke tahap kedua yang terjadi pada bulan April tahun 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei tahun 2000. Tahap pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Tahap ketiga yang terjadi pada bulan Mei 2000 secara luas dianggap sebagai periode kekerasan terburuk dalam hal kerusuhan dan jumlah korban. Tahap tersebut merupakan ajang balas dendam oleh pihak Kristen setelah 2 tahap sebelumnya yang terjadi. Tahap ketiga ini memuncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintu Vulemba yang mayoritas penduduknya Islam.
dalam tahap ketiga ini, ratusan orang jatuh menjadi korban, umumnya dari pihak Muslim. Pada tanggal 20 Desember 2001, deklarasi Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai di Malino, Sulawesi Selatan, dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Meski dampaknya tidak begitu terlihat, kesepakatan tersebut setidaknya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap, dan angka kriminal mulai menurun dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah itu. Itu saja video dari saya. Bila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang logis, saya minta maaf. Terima kasih.